Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, sahabat guru penggerak. Kali ini ada informasi bahwasanya Mendikbud akan memasukkan mata pelajaran coding dan AI sejak kelas 5 SD. Hal ini nanti akan didukung dengan pelatihan-pelatihan yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu guru yang insya Allah dimulai pada bulan Mei ini. Seperti apa informasinya? Ikuti penjelasan saya berikut ini. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan terkait dengan beberapa yang menjadi kebijakan kami untuk pembelajaran coding sebagai ekstrakurikuler, sebagai kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah. Yang dimulai dari sekolah dasar, mungkin nanti kita akan kaji apakah mulai dari kelas 4 atau seterusnya, dan itu bisa kita selenggarakan sebagai bagian dari materi pelajaran pilihan di sekolah. Dan Pak Presiden sangat mendukung untuk pembelajaran coding di sekolah. Sebagaimana paparan Mendikbud dalam kegiatan konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah, bahwasanya Mendikbud mengatakan pihaknya akan memasukkan mata pelajaran coding dan artificial intelligence atau AI pada semua tingkat pendidikan. Abdul Muti mengatakan coding dan AI akan dijadikan mata pelajaran atau mapel di tingkat kelas 5 SD mulai tahun ajaran 2025-2026. Pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini akan kami jadikan sebagai mata pelajaran pilihan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk SD akan dimulai pada kelas 5 dan kita rencanakan dimulai pada tahun pelajaran 2025-2026. Tutur Abdul Mukti di kantor Kemenko PMK Jakarta Pusat. Abdul Mukti mengatakan kementeriannya telah menyelesaikan naskah akademik soal rencana kurikulum tersebut. Kemendikbud, kata dia, pun akan menerbitkan peraturan menteri soal itu. Kami sudah menyelesaikan naskah akademik dan juga capaian pembelajaran untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang sudah dalam proses menunggu diterbitkannya peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ujar Abdul Mukti. Meski begitu, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pembelajaran coding dan AI bersifat tidak wajib. Pembelajaran itu menjadi pilihan apabila sekolah ingin mengakomodasinya. Abdul Mukti mengatakan sekolah dapat melatih guru-gurunya untuk memberikan materi pelajaran itu secara mandiri. Namun, apabila memerlukan pelatihan, Kemendikbud akan memberikannya. Silakan sekolah bisa melatih sendiri kurikulumnya atau yang memang nanti memerlukan kami untuk pelatihan, kami juga akan melatih mereka, kata dia. Dalam paparan bahan tata kelola GTK konsolidasi nasional dijelaskan bahwa kebijakan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang pertama alasan dan dasar pemikirannya adalah program ini menjadi turunan program prioritas Presiden tentang perlunya penguatan pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi. Kemudian program ini mengacu pada UNESCO ICT Framework dan UNESCO AI Framework di mana murid perlu memiliki kompetensi dalam bidang teknologi, komunikasi, dan informasi, dalam hal ini coding serta kecerdasan artifisial sesuai dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Pembahasan sampai saat ini, elemen pembelajaran terdiri dari berpikir komputasional dan literasi digital untuk jenjang SD kelas 5, 6, dan SMP. Kemudian elemen pembelajaran analisis data dan algoritma pemrograman ditambahkan pada jenjang SMA atau SMK kelas 10, 11, dan 12. Penentuan posisi coding dan kecerdasan artifisial pada struktur kurikulum, kemudian penentuan strategi implementasi, penguatan guru, penyiapan infrastruktur, penentuan model pembelajaran, pendekatan inklusif, kolaborasi, dan monitoring evaluasi.
tahap penyusunan naskah akademik dan uji publik, uji keterbacaan, penentuan capaian pembelajaran, dan penyusunan modul ajar, buku ajar baik dalam format cetak maupun digital. Selanjutnya, pada jenjang sekolah dasar, coding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran dimulai kelas 5, melakukan pelatihan guru kelas. Memerlukan alokasi 2 jam pelajaran. Memerlukan rumusan capaian pembelajaran baru. Selanjutnya, untuk jenjang sekolah menengah pertama, coding dan KA sebagai mata pelajaran pilihan. Memberikan kesempatan bagi murid yang ingin mendalami coding dan KA. Tersedia guru informatika yang memerlukan pelatihan dan serdik guru coding dan KA. Kemudian menambah atau merevisi jumlah total JP yang ada, kemudian memerlukan rumusan capaian baru. Selanjutnya untuk jenjang sekolah menengah atas, coding dan KA sebagai mata pelajaran pilihan lebih fokus dan lebih mendalam di kelas 11 dan kelas 12 sebagai mapel pilihan. Mapel informatika di kelas 10 tetap dijadikan mapel wajib. Tersedia guru informatika yang memerlukan pelatihan dan serdik guru coding dan KA menambahkan revisi jumlah total JP yang ada. Yang berikutnya memerlukan rumusan capaian pembelajaran baru. Pun demikian di jenjang SMK, coding dan KA juga menjadi mata pelajaran pilihan. Lebih fokus dan lebih mendalam sebagai mapel pilihan untuk bidang keahlian IT. Sedangkan coding dan KA sesuai konteks di bidang keahlian non-IT, kemudian tersedia guru informatika yang memerlukan pelatihan dan serdik guru coding dan KA, menambah atau merevisi total jam JP yang ada, memerlukan rumusan capaian pembelajaran baru. Ini adalah skema penyiapan kompetensi guru coding dan KA. Sasarannya guru yang memiliki kualifikasi D4 atau S1, guru jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang memiliki linearitas sertifikasi mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk guru kelas pada jenjang SD, memiliki portofolio atau pengalaman di bidang coding atau KA, memiliki minat dan ketertarikan untuk mengajar coding dan KA. Lini masanya untuk Maret-April ada pengembangan desain, BIMTEK, pelatihan, dan modul nanti narasumber ya. Kemudian April-Mei ada BIMTEK dan TUT fasilitator. Kemudian fasilitator nanti ada pelatihan guru dengan sistem in-on-in mulai Mei sampai dengan Juni untuk in 1, kemudian on-nya Mei sampai September 2025, kemudian in keduanya September sampai dengan Oktober 2025. Selanjutnya, guru terlatih berbagi di bidang kelompok kerja guru dan seluruh guru pengampu. Demikian informasi tentang Kemendikdasmen yang akan masukkan mata pelajaran coding dan AI dimulai sejak kelas 5 SD sampai dengan kelas 12 SMA SMK. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.